Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Handayani dengan NIM 33362100045 dari jurusan Teknik Sipil kelas A. Di sini saya akan membahas mengenai reaksi redoks. Topik pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian bilangan oksidasi atau biloks, yang kedua, aturan-aturan penentuan biloks, ketiga, pengertian reaksi redoks, keempat, penggolongan reaksi berdasarkan biloks, dan yang kelima, pengertian reduktor dan oksidator. Yang pertama, pengertian bilangan oksidasi atau biloks. Biloks adalah singkatan dari bilangan oksidasi yang bisa kita definisikan sebagai jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menunjukkan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan ke atom lain. Yang kedua yaitu aturan-aturan penentu biloks. Terdapat 8 aturan dalam menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Yang pertama yaitu bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas ini terbagi menjadi dua, yaitu unsur bebas berbentuk atom dan unsur bebas berbentuk molekul. Untuk yang unsur bebas berbentuk atom, contohnya yaitu C, Ca, Cu, Na, Fe, Al, dan Ne. Sedangkan yang berbentuk molekul seperti H2, O2, Cl2, P4, dan S8. Kesemua unsur-unsur tersebut akan memiliki bilangan oksidasi yaitu 0. Selanjutnya yaitu bilangan oksidasi ion monoatom atau satu atom dan poliatom atau lebih dari satu atom sesuai dengan jenis muatan ionnya. Untuk bilangan oksidasi ion monoatom, contohnya Na+, Mg2+, dan Al3+. Berturut-turut adalah +1, +2, dan +3. Sedangkan untuk bilangan oksidasi ion poliatom, contohnya NH4+, SO42-, dan PO43-. Berturut-turut adalah +1, -2, dan -3. Lalu yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A sesuai dengan golongannya. Bilangan oksidasi untuk golongan 1A yaitu H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Bilangan oksidasinya yaitu +1. Contohnya bilangan oksidasi Na dalam senyawa NaCl adalah +1. Lalu untuk golongan kedua A yaitu contohnya Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Biloksnya yaitu +2. Contohnya bilangan oksidasi Mg dalam senyawa MgSO2 adalah +2. Lalu untuk golongan 3A yaitu B, Al, Ga, Ln, dan Tl, biloksnya +3. Contohnya bilangan oksidasi Al dalam senyawa Al2O3 adalah +3. Kemudian yang keempat yaitu bilangan oksidasi unsur golongan transisi atau golongan B lebih dari 1. Contohnya bilangan oksidasi Cu sama dengan +1 dan +2. Lalu bilangan oksidasi Au yaitu +1 dan +3, dan bilangan oksidasi Sn yaitu +3 dan +4. Yang kelima yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk ion sama dengan jumlah muatannya. Contohnya NH4+, biloksnya yaitu +1. Biloks H sama dengan +1. Atom H memiliki indeks 4, maka biloks H dikalikan dengan indeks H sama dengan +4. Karena jumlah muatan NH+4 sama dengan +1, maka biloks N haruslah -3, agar ketika biloks N dan H dijumlahkan, hasilnya sesuai dengan jumlah muatannya, yaitu +1. Lalu yang keenam, yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Contohnya H2O sama dengan 0, biloks H sama dengan +1. Atom H memiliki indeks 2, sehingga biloks H dikalikan dengan indeks H sama dengan +1 dikali 2 sama dengan +2. Agar jumlah biloks H dan oksigen sama dengan 0, maka biloks O harus bernilai negatif -2. Lalu yang ketujuh yaitu bilangan oksidasi hidrogen atau H. Bila berikatan dengan logam sama dengan -1, bila H berikatan dengan non-logam. Contohnya yaitu biloks H dalam AlH3 sama dengan -1. Atom Al merupakan unsur logam golongan 3A, sehingga biloks Al sama dengan +3. Ingat aturan biloks poin ke-6, yaitu jumlah biloks unsur-unsur yang membentuk senyawa sama dengan 0. Jadi, apabila biloks Al dan H dijumlahkan, hasilnya harus 0. Agar biloks Al plus biloks H sama dengan 0, biloks H haruslah -3. Karena atom H memiliki indeks 3, maka biloks H dibagi indeks H, yaitu -3 dibagi 3 sama dengan -1. Terbukti jika biloks H dalam AlH3 adalah -1.
Lalu yang ke-8 yaitu bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa proksida sama dengan -1 dan bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa non-peroksida yaitu -2. Contohnya bilox O dalam BaO2 sama dengan -1. Buktinya yaitu atom Ba merupakan unsur logam golongan 2A, sehingga bilox Ba sama dengan +2. Jumlah bilox Ba dan bilox O haruslah 0. Ikuti aturan bilox poin ke-6. Oleh sebab itu, bilox O harus bernilai -2. Karena atom O memiliki indeks 2, jadi bilox O dibagi dengan indeks O sama dengan -2 dibagi 2 sama dengan -1. Terbukti jika bilox O dalam BaO2 adalah -1. Lalu yang ketiga yaitu pengertian reaksi redoks. Sesuai dengan namanya, reaksi redoks terdiri dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Di mana reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan biloks, sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang mengalami kenaikan biloks. Kemudian penggolongan reaksi berdasarkan biloks. Bilangan oksidasi adalah muatan positif dan negatif pada suatu atom. Unsur yang biloksnya positif biasanya merupakan atom-atom unsur logam, seperti Na, Fe, Mg, Ca, dan unsur logam lainnya. Sementara itu, unsur yang biloksnya negatif biasanya atom-atom unsur non-logam, seperti O, Cl, F, dan unsur non-logam lainnya. Contohnya, hitung biloks masing-masing unsur yang ada pada reaksi berikut ini. Perubahan bilangan oksidasi itu untuk menentukan reaksi redoks berdasarkan biloks, maka terlebih dahulu harus menentukan bilangan oksidasinya. Setelah tahu konsep biloksnya, kita tentukan apakah reaksi apa yang ada pada senyawa berikut ini. Untuk reaksi CuO sama dengan Cu, ingat aturan penentuan nilai bilangan oksidasi. Dalam senyawa biloks, oksigen itu umumnya bernilai -2, kecuali jika oksigen berada dalam senyawa peroksida H2O2, maka nilainya -1. Kemudian, karena CuO ini senyawa netral, maka biloks total C dan O dalam senyawa ini adalah 0. Nah, karena biloks O sama dengan -2, maka agar total biloks CuO sama dengan 0, biloks Cu harus bernilai +2. Sementara itu, Cu merupakan unsur bebas, maka biloksnya bernilai 0. Jadi, Cu mengalami penurunan biloks dari +2 ke 0, maka Cu mengalami reaksi reduksi. Kemudian, untuk reaksi H2 menjadi H2O. H2 merupakan unsur bebas, jadi biloks H2 sama dengan 0. Sementara itu, biloks H pada senyawa H2O bernilai +1. Jadi, unsur H mengalami kenaikan biloks dari 0 ke +1, sehingga mengalami reaksi oksidasi. Itu pengertian reduktor dan oksidator. Pada reaksi redoks terdapat unsur-unsur yang bertindak sebagai reduktor dan oksidator. Untuk reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi dan melepas elektron. Sedangkan oksidator yaitu zat yang mengalami reduksi dan melepas elektron. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.